Sahabat sehat, pernah merasa sudah makan sayur setiap hari, tapi tubuh justru makin sering bermasalah? Gula darah naik, asam urat kambuh, perut terasa tidak nyaman, bahkan tekanan darah jadi sulit terkontrol. Banyak lansia datang ke saya dengan keluhan seperti ini dan selalu berkata, "Dok, saya sudah merasa makan sehat." Yang mengejutkan, setelah saya telusuri, masalahnya bukan karena kurang makan sayur, justru karena salah memilih jenis sayur. Ada beberapa sayur yang selama ini dianggap paling sehat, sering dikonsumsi, bahkan direkomendasikan turun-temurun. Padahal, pada kondisi tubuh lansia tertentu, sayur ini justru bisa menyulitkan kesehatan jika dikonsumsi sembarangan. Sebagian pasien saya terkejut saat tahu bahwa sayur yang mereka anggap aman ternyata bisa memicu lonjakan gula darah, memperberat kerja ginjal, atau memperparah nyeri sendi. Mereka tidak salah niat, mereka hanya tidak tahu. Di video ini, saya akan membahas 6 jenis sayur yang sering disalahpahami. Bukan untuk membuat Anda takut makan sayur, justru agar Anda lebih bijak memilih dan mengolahnya sesuai kondisi tubuh di usia matang. Bisa jadi 1 atau 2 sayur ini ada di dapur Anda hari ini. Dan setelah menonton sampai akhir, Anda akan tahu cara mengonsumsinya dengan lebih aman dan sehat. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Banyak lansia datang ke ruang praktik saya dengan satu keyakinan yang sama. Selama makan sayur, pasti sehat. Saya memahami pemikiran ini karena sejak dulu sayur selalu identik dengan hidup panjang umur. Namun pengalaman saya menangani pasien lansia menunjukkan bahwa tidak semua sayur selalu cocok untuk semua kondisi tubuh, terutama di usia lanjut. Saya ingat, seorang pasien, sebut saja Ibu Sri, usia 67 tahun. Beliau sangat disiplin menjaga pola makan. Setiap hari mengonsumsi sayur mentah seperti kol dan selada karena merasa itu paling sehat. Namun beliau sering mengeluh perut kembung, cepat lelah, dan tekanan darahnya sulit stabil. Awalnya beliau tidak mengaitkan keluhan tersebut dengan makanan. Setelah ditelusuri, ternyata jenis dan cara pengolahan sayur yang ia konsumsi justru memberatkan sistem pencernaannya. Secara medis, tubuh lansia mengalami perubahan fungsi. Enzim pencernaan tidak sekuat dulu, kerja ginjal dan usus juga melambat. Beberapa sayur tertentu mengandung zat yang sulit dicerna jika dimakan mentah atau berlebihan. Di berbagai literatur kesehatan dunia dijelaskan bahwa sayuran berserat tinggi memang baik, tetapi pada lansia, serat kasar yang berlebihan justru bisa memicu gangguan pencernaan, penyerapan mineral yang kurang optimal, dan rasa tidak nyaman di perut. Contohnya sayur yang mengandung gas alami tinggi. Pada usia muda mungkin tidak bermasalah, namun pada lansia, gas ini bisa menumpuk dan menyebabkan perut terasa penuh, mual, bahkan mengganggu nafsu makan. Padahal kebutuhan nutrisi di usia lanjut justru sangat penting. Selain itu, beberapa jenis sayur juga mengandung zat alami yang dapat mempengaruhi kerja ginjal atau keseimbangan mineral jika dikonsumsi terlalu sering. Ini sering saya temui pada pasien lansia yang memiliki tekanan darah tinggi, asam urat, atau gangguan ginjal ringan. Mereka merasa sudah makan sehat, tetapi tubuhnya justru terasa semakin lemah. Saat saya jelaskan pada Ibu Sri bahwa masalahnya bukan pada sayurnya, melainkan pada jenis, porsi, dan cara pengolahannya, beliau cukup terkejut. Kami kemudian mengganti sayur mentah dengan sayur yang dimasak ringan, direbus sebentar, atau ditumis dengan sedikit minyak. Jenis sayurnya pun disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Beberapa minggu kemudian, keluhan kembung berkurang. Nafsu makan membaik, energi tubuhnya terasa lebih stabil. Dari situ, saya selalu menekankan pada pasien lansia bahwa makan sehat bukan hanya soal niat baik, tetapi juga soal pemahaman yang tepat.
bab ini menjadi pengingat bahwa sayur memang penting, tetapi di usia lanjut, tubuh membutuhkan pendekatan yang lebih bijak. Di bab selanjutnya, saya akan mulai membahas jenis sayur yang sering dikira aman, padahal jika tidak diperhatikan, bisa menyulitkan kesehatan lansia. Banyak lansia datang ke saya dengan keluhan yang terdengar ringan. Perut sering kembung, mudah begah, nafsu makan menurun. Salah satu pasien saya, sebut saja Bu Sari, usia 67 tahun, merasa heran. Setiap hari, beliau rajin makan sayur karena ingin hidup sehat. Namun, hampir setiap sore, perutnya terasa penuh, begah, dan sering disertai nyeri ringan. Saat saya tanyakan jenis sayurnya, jawabannya cukup mengejutkan. Hampir setiap hari, beliau mengonsumsi kol mentah, brokoli dalam porsi besar, dan kacang panjang yang dimasak setengah matang. Semua ini dikenal sebagai sayur sehat, namun tidak semua sayur bereaksi sama di tubuh lansia. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan mengalami perubahan alami. Produksi enzim pencernaan menurun, gerakan usus menjadi lebih lambat. Ini membuat tubuh lansia lebih sensitif terhadap sayuran yang tinggi gas dan serat kasar. Beberapa sayuran seperti kol, brokoli, kembang kol, sawi mentah dan kacang-kacangan tertentu mengandung jenis serat yang sulit dicerna jika dikonsumsi berlebihan. Berbagai referensi kesehatan dunia menjelaskan bahwa sayur jenis ini dapat meningkatkan produksi gas di usus. Pada orang muda, efeknya mungkin ringan. Namun pada lansia, gas berlebih bisa menekan organ pencernaan, menyebabkan kembung, begah, bahkan nyeri. Jika terjadi terus-menerus, lansia menjadi enggan makan, dan asupan gizinya justru menurun. Bu Sari sempat berpikir tubuhnya bermasalah, padahal masalahnya bukan pada tubuh, melainkan pada pemilihan dan cara mengolah sayur. Banyak lansia tidak diberi penjelasan bahwa sayur sehat tetap perlu disesuaikan dengan kondisi pencernaan. Saya lalu menyarankan beberapa penyesuaian sederhana. Sayur tetap boleh dikonsumsi, tetapi pilih yang lebih ramah untuk pencernaan. Misalnya labu, wortel, bayam muda atau buncis yang dimasak hingga lunak. Untuk kol dan brokoli, boleh tetap dikonsumsi, namun dalam porsi kecil dan dimasak lebih matang, agar seratnya lebih mudah dicerna. Selain itu, cara makan juga penting. Mengunyah lebih pelan membantu kerja lambung dan usus. Kombinasi sayur dengan protein ringan seperti tahu atau ikan juga membantu pencernaan bekerja lebih stabil. Beberapa minggu setelah perubahan ini, Bu Sari kembali kontrol. Ia berkata perutnya jauh lebih nyaman. Tidak mudah kembung, nafsu makan kembali membaik, energinya pun meningkat. Dari sini terlihat jelas bahwa sayur memang penting, tetapi jenis dan cara pengolahannya harus disesuaikan dengan usia. Jadi sahabat sehat, jangan langsung menyalahkan tubuh jika sering kembung setelah makan sayur. Bisa jadi pilihan sayurnya kurang tepat untuk kondisi lansia. Ingat, tujuan makan sehat bukan hanya mengikuti aturan umum, tetapi membuat tubuh merasa nyaman dan mendapatkan manfaat optimal. Pada bab sebelumnya, kita membahas sayuran yang bisa memicu masalah ginjal dan tekanan darah jika tidak dikonsumsi dengan cara yang tepat. Sekarang, saya ingin mengajak Anda melihat sisi lain yang sering saya temui di ruang praktik, yaitu gangguan pencernaan akibat sayuran tertentu. Saya teringat seorang pasien bernama Bu Rini, usia 68 tahun. Beliau datang dengan keluhan perut sering kembung, terasa penuh, dan cepat begah. Ia merasa aneh karena makanannya justru didominasi sayur. Hampir setiap hari, ia mengonsumsi kol mentah, sawi, dan brokoli dalam porsi besar karena merasa itu paling sehat. Setelah kami berdiskusi, saya menjelaskan bahwa pada usia lanjut, sistem pencernaan tidak lagi sekuat dulu. Produksi enzim pencernaan menurun, gerakan usus melambat. Sayuran tertentu yang tinggi serat kasar dan senyawa gas dapat menjadi sulit dicerna jika dikonsumsi berlebihan atau tidak diolah dengan baik.
Beberapa sayuran seperti kol, brokoli, dan kembang kol mengandung senyawa yang dapat menghasilkan gas saat dicerna. Pada orang muda, ini biasanya tidak menjadi masalah besar. Namun pada lansia, gas yang berlebihan dapat menyebabkan perut terasa sesak, nyeri ringan, bahkan mengganggu nafsu makan dan kualitas tidur. Literatur kesehatan internasional juga menjelaskan bahwa sistem pencernaan lansia lebih sensitif terhadap makanan yang memicu fermentasi di usus. Akibatnya, nutrisi yang seharusnya diserap dengan baik justru tidak optimal karena proses cerna terganggu. Bu Rini awalnya kaget. Ia berkata, "Dok, saya kira makin banyak sayur mentah makin sehat." Ini pemahaman yang sangat umum. Padahal bagi lansia, cara pengolahan jauh lebih penting dibanding jumlahnya. Saya menyarankan beliau untuk tetap mengonsumsi sayuran tersebut, tetapi dengan cara yang lebih ramah pencernaan. Sayuran dimasak hingga cukup lunak, porsinya disesuaikan, dikombinasikan dengan protein ringan agar pencernaan lebih seimbang. Ia juga diminta mengunyah lebih perlahan dan tidak makan terlalu cepat. Beberapa minggu kemudian, Bu Rini datang kembali dengan kondisi yang jauh lebih baik. Perutnya tidak lagi sering kembung, nafsu makannya kembali, tubuh terasa lebih ringan. Ia tetap makan sayur, tetapi dengan cara yang lebih bijak. Ini pelajaran penting bagi kita semua. Sayuran memang penting, tetapi tidak semua sayur cocok dikonsumsi dalam bentuk mentah atau berlebihan pada usia lanjut. Tubuh lansia membutuhkan makanan yang mudah dicerna agar energi tidak habis hanya untuk proses pencernaan. Jika Anda sering merasa begah atau kembung setelah makan sayur tertentu, jangan langsung menganggap itu hal sepele. Dengarkan sinyal tubuh Anda. Pilih sayuran yang lebih lembut, masak dengan cara yang tepat. Karena kesehatan pencernaan adalah kunci agar nutrisi benar-benar memberi manfaat bagi tubuh lansia. Di bab terakhir ini, saya ingin membahas kelompok sayur yang sering dianggap paling aman. Bahkan sering dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari oleh lansia. Padahal pada kondisi tertentu, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan jika tidak diperhatikan cara dan porsinya. Saya teringat pada pasien saya, Ibu Sri, usia 67 tahun. Beliau rajin makan sayur setiap hari. Salah satu favoritnya adalah kol, brokoli, dan kembang kol. Hampir setiap makan siang selalu ada di piringnya. Namun ia datang dengan keluhan perut sering kembung, cepat kenyang, dan kadang terasa nyeri. Ia juga mengeluh tekanan darahnya jadi kurang stabil walau sudah rutin minum obat. Setelah saya telusuri, ternyata jenis sayur ini termasuk kelompok sayur yang menghasilkan gas tinggi saat dicerna. Pada sistem pencernaan lansia yang sudah melambat, gas ini mudah terperangkap dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Selain itu, beberapa sayur hijau tertentu juga mengandung vitamin K cukup tinggi. Ini penting untuk pembekuan darah, tetapi bisa mengganggu kerja obat pengencer darah bila dikonsumsi berlebihan tanpa pengawasan. Berbagai sumber kesehatan dunia menjelaskan bahwa lansia perlu lebih bijak dalam memilih jenis dan porsi sayuran. Bukan berarti sayur ini berbahaya, namun kondisi tubuh di usia lanjut sudah berbeda. Fungsi enzim pencernaan menurun, pergerakan usus melambat. Interaksi antara makanan dan obat menjadi lebih sensitif. Saya menjelaskan kepada Ibu Sri bahwa masalahnya bukan pada sayurnya, melainkan cara konsumsinya. Sayur seperti kol, brokoli, dan sawi sebaiknya dimasak hingga cukup matang agar lebih mudah dicerna. Porsinya juga perlu dibatasi dan tidak dikombinasikan terlalu banyak dalam satu waktu. Selain itu, penting untuk menyesuaikan dengan obat yang sedang dikonsumsi. Kami lalu mengatur ulang menu hariannya. Sayur tetap ada, tetapi lebih bervariasi. Ia mengganti sebagian dengan labu, wortel matang, dan bayam yang dimasak lembut. Sayur tinggi gas tetap dikonsumsi, namun tidak setiap hari dan dalam porsi kecil.
Ia juga diminta minum air hangat setelah makan untuk membantu pencernaan. Beberapa minggu kemudian, keluhannya berkurang drastis. Perut tidak lagi sering kembung, badan terasa lebih ringan, tekanan darahnya juga lebih stabil. Ia baru menyadari bahwa niat hidup sehat perlu dibarengi dengan pemahaman yang tepat. Dari pengalaman ini, saya ingin menekankan bahwa sayur memang penting bagi lansia. Namun tidak semua sayur cocok dikonsumsi setiap hari dalam jumlah besar. Perhatikan respon tubuh, perhatikan obat yang dikonsumsi. Variasi dan cara memasak jauh lebih penting daripada sekedar banyaknya sayur di piring. Menjadi sehat di usia lanjut bukan soal mengikuti pola makan umum, tetapi soal menyesuaikan makanan dengan kondisi tubuh masing-masing. Dengan pemahaman yang tepat, sayur akan benar-benar menjadi sahabat kesehatan, bukan sumber masalah tersembunyi. Sahabat sehat, menjaga kesehatan di usia lanjut bukan hanya soal makan sayur atau menghindari makanan tertentu. Yang paling penting adalah memahami kondisi tubuh kita sendiri. Setiap orang berbeda. Apa yang terlihat sehat belum tentu cocok untuk semua orang, terutama di usia lansia. Mulailah lebih bijak memilih makanan, perhatikan reaksi tubuh, konsultasikan bila ada keluhan. Ingat, kesehatan bukan soal larangan, tapi soal penyesuaian yang tepat agar tubuh tetap nyaman dan berfungsi optimal. Jika video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga, teman, atau komunitas lansia agar semakin banyak yang teredukasi dan terhindar dari kesalahan pola makan yang sering tidak disadari. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton. Jaga kesehatan mulai dari hal kecil setiap hari, karena kesehatan adalah harta paling berharga. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.